Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epris Kayanti Savitri Mastin, Prodi PAUD semester 6 STAI Ibnu Sina Batam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Pengertian asesmen. Menurut Mindes dan teman-temannya mengemukakan bahwa asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk membuat keputusan tentang anak. Menurut Wortham, menyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi untuk memahami apa yang diketahui anak dan mengetahui apa yang bisa dilakukan anak sehari-hari, seperti pengetahuan sikap dan perilaku anak. Menurut Yusuf, menyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang prestasi dan pencapaian peserta didik dalam belajar tanpa merujuk pada keputusan nilai. Kesimpulannya, yang pertama, sebagai proses yang dilakukan melalui tahapan tertentu. Yang kedua, ada sesuatu yang digunakan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan perkembangan dan belajar yang ditunjukkan dalam kegiatan. Yang keempat, hasil asesmen disajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan data atau proses informasi anak yang digunakan untuk mendeskripsi apa yang diketahui dan bisa dilakukan serta bisa dilakukan anak. Hasil asesmen disajikan dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak. Contohnya seperti anak dapat menjawab pertanyaan guru tentang nama-nama bagian anggota tubuh. Pengertian evaluasi. Menurut Sutjana, evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu dalam bentuk interpretasi yang diakhiri segmen berdasarkan sesuatu kriteria tertentu. Evaluasi digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Yusuf, evaluasi sebagai kegiatan pemberian arti, nilai, dan makna terhadap hasil asesmen dalam pendidikan atau pembelajaran sesuai dengan patokan, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Dua pengertian ini menunjukkan bahwa evaluasi memiliki unsur data dan kriteria. Data yang diperoleh dirubah ke dalam bentuk nilai dengan menghubungkan data dengan kriteria. Dengan cara seperti ini akan diperoleh nilai yang menggambarkan kualitas sesuai sesuatu yang dinilai. Nilai yang diberikan bisa dalam angka, misalnya 8 atau 80 atau huruf. Kalau guru menggunakan angka 8, maka sebenarnya guru menggunakan standar atau ukuran 10. Bila guru menggunakan angka 80, berarti guru menggunakan standar 100. Dengan skala yang berlaku umum itu dapat dinyatakan bahwa nilai 8 atau 80 bermakna baik. Kalau guru menggunakan huruf sebagai nilai, bisa digunakan huruf B untuk baik, C untuk cukup, B berikutnya untuk belum. Bila merujuk ke paduan penilaian yang dikeluarkan oleh Kemendikbud 2015, nilai dalam bentuk huruf yang diberikan ada 4, yaitu BSB untuk berkembang sangat baik, BSH untuk berkembang sesuai harapan, MB untuk mulai berkembang, dan BB untuk belum berkembang. Selanjutnya, nilai yang diberikan ini berfungsi ganda. Yang pertama, untuk menggambarkan kualitas anak. Yang kedua, untuk digunakan sebagai bahan untuk menentukan kualitas pembelajaran. Hal ini dilakukan guru dengan menghitung berapa anak yang berhasil dan berapa anak yang belum berhasil. Semakin banyak yang berhasil baik menunjukkan semakin baik pembelajaran itu. Berarti evaluasi dapat digunakan untuk menentukan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi adalah proses pengumpulan data dasar dan menelaah, misalnya tentang efektivitas program belajar dan pembelajaran.
Mengevaluasi program pembelajaran berarti mengamati, memeriksa, meneliti maksud dan tujuan dalam merencanakan dan melaksanakan sesuatu kegiatan program tertentu, misalnya tujuan pembelajaran khusus, dan hasilnya apakah sudah sesuai standar kompetensi yang diharapkan, dan menyatakan kemajuan yang telah dicapai anak, apakah sudah ke arah tujuan atau belum. Saat mengevaluasi program pembelajaran, guru perlu mengamati cara anak merespon proses dan sumber belajarnya, misalnya dengan mempertanyakan pada diri sendiri, mengapa anak didik saya bersikap seperti itu? Mengapa terjadi pembelajaran yang tidak diharapkan? Bagaimana sebenarnya strategi pembelajaran yang tepat untuk sivil, dan efektifkah jika saya memanfaatkan media ini untuk belajar mengenal warna? Selanjutnya perlu dipikirkan apa yang harus ditindaklanjuti dari temuan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalnya dengan merubah perencanaan atau pelaksanaan teknik ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pengertian pengukuran. Menurut Suharsini, pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif. Menurut Hamzah, pengukuran diartikan sebagai kegiatan atau upaya memberikan angka pada suatu gejala, peristiwa, atau benda. Berarti pengukuran itu bisa dikenakan pada apa saja dengan menggunakan alat yang akan menunjukkan hasil pengukuran dalam bentuk angka. Pengukuran di lembaga PAUD, misalnya jika guru ingin mengetahui pertumbuhan anak, guru akan mengukur berat badan anak dengan menggunakan timbangan dan mengukur tinggi badan dengan meteran. Dengan cara ini akan diketahui berapa kilogram berat anak dan berapa sentimeter tinggi anak. Di lembaga pendidikan juga ada objek ukur yang sifatnya abstrak, misalnya sikap dan kebiasaan anak. Selanjutnya, pengertian tes atau pengujian. Menurut Nico, tes sebagai sejumlah pertanyaan atau tugas yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Menurut Hamzah, tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap materi. Selanjutnya, pengertian asesmen, evaluasi tes dan pengukuran. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian hasil dalam bentuk angka atau huruf untuk menentukan kualitas sesuatu dengan menggunakan kriteria judgment. Penilai yang lebih ditunjukkan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Tes adalah proses pemberian ukuran atau skala pada sesuatu sesuai dengan ukuran salah atau benar. Pengukuran adalah proses pemberian ukuran atau skala pada sesuatu sesuai dengan karakteristik sesuatu yang diukur itu. Selanjutnya, kaitan evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Bila seorang guru ingin mengetahui bagaimana kemampuan anak memahami sesuatu nilai, misalnya menghargai orang lain, maka guru perlu melakukan sesuatu pengukuran. Dari pengukuran diketahui anak bisa memberi ucapan selamat kepada temannya saat menunjukkan karya yang dihasilkan. Data yang diperoleh melalui pengukuran seperti mampu memberikan ucapan selamat kepada teman pada saat menunjukkan karya, kemudian deskripsi atau dinarasikan, maka guru telah melakukan asesmen dengan menggunakan data pengukuran. Bila tidak menjelaskan seperti itu, maka guru hanya melakukan pengukuran saja. Apabila pada saat mendeskripsi data tersebut dibandingkan dengan kriteria sehingga dapat ditentukan tingkat keberhasilan anak dalam menghargai orang lain, misalnya berkembang sesuai harapan, maka guru telah melakukan evaluasi dengan menggunakan data pengukuran. Contoh hubungan antara tes, asesmen, dan evaluasi. Guru memberikan tugas kepada anak yaitu menempatkan potongan mata, hidung, mulut, dan telinga untuk ditempatkan pada gambar wajah yang kosong. Dari aktivitas ini diketahui anak menempatkan mulut benar, menempatkan potongan mata terbalik, demikian juga dengan menempatkan telinga terbalik dan menempatkan hidung benar.
Dari kegiatan yang dilakukan anak diketahui bahwa tugas yang dikerjakan anak benar 2 dan salah 2. Proses yang dilakukan guru pada saat itu ialah melaksanakan tes. Bila guru menyatakan bahwa Andi berhasil 50% dari tugas yang diberikan, pada saat itu guru telah melakukan asesmen. Bila guru menyatakan bahwa Andi baru mulai berkembang pengetahuannya tentang tubuh manusia karena Andi baru berhasil menyelesaikan 50%, maka guru telah melakukan evaluasi karena kriteria keberhasilan yang digunakan yaitu 50% berada pada kategori mulai berkembang. Bila guru tidak membandingkan data tersebut dengan kriteria tersebut, misalnya 50% atau kriteria lain, maka guru tidak melakukan evaluasi dan data tersebut tidak digunakan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, perbedaan antara evaluasi dan asesmen. Perbedaan antara evaluasi, asesmen, tes, dan pengukuran terletak pada proses pengelolaan penyajian informasi atau data yang diperoleh dan menggunakan data yang diperoleh. Asesmen adalah proses pengumpulan data, pengelolaan data dengan menghubung-hubungkan semua data yang ada dan menyajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengelolaan dengan teknik tertentu dan menghubungkan data dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan menyajikan dalam bentuk angka atau huruf sebagai nilai. Asesmen lebih ditunjukkan untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan anak secara individual. Evaluasi lebih ditunjukkan untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.